Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kepahaman. Anak-anak kelas 6 yang baik, pagi ini kita masih diberi nikmat yang banyak, maka salah satu cara kita mensyukuri nikmat itu ialah dengan berbuat baik, dengan beribadah. Nah, terkait dengan peran kamu ialah berarti menuntut ilmu. Maka ketika kamu atau kalian menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, itu merupakan salah satu bentuk kesyukuran. Baik, hari ini Bapak masuk ke bab 4 dengan judul Segi 4, di mana pokok bahasan hari ini ialah keliling segi 4. Nah, kita baca basmalah sebelum masuk. Bismillah. Semoga nanti ulangan bisa 100 semua. Amin. Kita bedah dulu subjudulnya ya. Keliling. Tentu tidak asing dengan istilah keliling. Misalnya ketika pagi hari di waktu akhir pekan, banyak orang beraktivitas di jalan, di lapangan, pada jogging ya. Nah, misalnya nih ada orang, kemudian ini ada lapangan. Nah, ia mengitari atau dia mulai dari titik sini. Kita sebut saja titik A ya. Titik A. Kemudian dia mengelilingi lapangan itu. Berarti kan gini. Nah, lari ke sini, kemudian ke atas, ke kiri, kemudian ke bawah, sampai kembali lagi ke titik A tadi. Sampai kembali lagi ke titik A tadi. Nah, ini merupakan pengertian dari keliling. Berarti kalau keliling definisinya apa? Ialah mengitari dari suatu titik sampai kembali lagi ke titik itu. Coba apa? Keliling adalah mengitari bagian terluar dari suatu titik sampai kembali ke titik itu. Ya, sampai kembali ke titik itu lagi. Nah, itu definisi keliling. Sekarang kita ke definisi kedua. Segi 4. Nah, segi 4. Artinya apa segi 4? Artinya bangun-bangun datar yang memiliki 4 segi atau 4 sisi. Bangun apa aja? Nah, banyak ya. Nanti akan kita bahas. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menghitung keliling pada bangun datar segi 4. Ini definisi tadi ya. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun datar tersebut. Ini secara matematik. Jadi, keliling segi 4 dihitung dengan cara menjumlahkan panjang keempat sisinya. Ini yang perlu diingat nih. Keliling segi 4 dapat dihitung dengan cara menjumlahkan panjang keempat sisinya. Ya. Panjang keempat sisinya. Kita masuk ke rumus keliling beberapa bangun segi 4. Nah, dicek dulu. Seginya ada 4 kan ya? 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya segi 4. Berarti kalau ini tidak termasuk, karena ini segi 3. Seginya ada 3. Yang pertama persegi. Kelilingnya berarti kalau satu garis ini namanya sisi, dia mulai dari sini, sisinya ada berapa? Itu kan Bapak ulang ya. Dia mulai dari sini, sisi, tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi. Kembali lagi kan ke titik awal. Berarti sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Ya. Sisinya ada berapa? Ada 4. Jadinya 4 kali sisi. Misalnya sisinya 8 cm. Berarti kelilingnya berapa, Pak? Kelilingnya 8 dikali 4. Hasilnya adalah 32. Sekarang persegi panjang. Apa bedanya persegi dengan persegi panjang? Kalau persegi, sisinya sama panjang semua nih. Ya, sama tuh. Garis ini nih artinya sama panjang. Berarti kalau garis pada persegi panjang, ini sama dengan ini. Yang garis 2 ya. Kemudian yang garis 1, ini sama dengan ini. Berarti panjangnya ada 2, lebarnya ada 2. Ya. Berarti kalau keliling persegi panjang gimana, Pak? Keliling persegi panjang, kita mulai dari titik A, contoh ya. Berarti kan panjang, tambah lebar, tambah panjang lagi, tambah lebar lagi. Berarti kalau mau membentuk rumus, kelilingnya itu adalah panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar lagi kan? Panjangnya ada berapa? Panjangnya ada 2. Berarti 2 kali panjang. Ditambah lebarnya ada berapa? Ada 2. 2 kali lebar. Oh, dua-duanya ada 2 nih. Dipisah aja. Ini sifat matematik ya. Berarti 2 dikali panjang tambah lebar. Ini deh. Gitu. 2 dikali panjang tambah lebar. Contoh. Misalnya panjangnya 10, lebarnya 7. Maka kelilingnya berapa? Kelilingnya adalah 2 dikali 10 tambah 7. 2 dikali 10 tambah 7, 17 ya. 2 kali 17. Jawabannya 34. Tergantung satuannya. Kalau satuannya cm, ini juga cm. Ya. Pak, kok nggak cm persegi? Ya, tidak. Tidak cm persegi, karena dia keliling. Lanjut ke bangun yang ketiga. Ini mirip persegi panjang tapi miring. Ya, mirip persegi panjang tapi miring. Maka kurang lebih sama tuh rumusnya. Kalau persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar. Kalau keliling jajar genjang berarti 2 kali sisi yang A ditambah sisi yang B. Kita kasih angka lagi. Misalnya A-nya 11, B-nya 7. Berarti sama-sama cm. 2 dikali A-nya 11 tambah 7. 2 dikali 18. 8 kali 2, 16 ya. Simpan 1. 1 dikali 2. 2 tambah 1, 3. 36 cm. Gitu. Jangan lupa, 2 dari mana 2? Karena sisinya yang sama ada 2. Biar nggak lupa. Baik, kita ke bangun nomor 4. Nah, yang bentuknya terlihat seperti genteng ya. Kalau secara 3 dimensi. Nah, ini namanya trapesium. Adik-adik tentu sudah tahu. Dilihat sisi-sisinya diberi nama A, B, C, D. Maka kalau mencari keliling mulai dari sini misalnya, Bapak mulai dari titik itu berarti A ditambah C tambah B tambah D. Kembali lagi ke titik awal kan.
Gitu. Misalnya A-nya 5, B-nya 8, C-nya 6, D-nya 6. Maka kelilingnya tinggal tambah aja sisi terluar. 5 ditambah 6 ditambah 8, ya kan? Ke atas lagi, tambah 6. 5 tambah 6, 11. 11 tambah 8, 19. 19 tambah 6, 25. Selanjutnya, kalau tadi jajar genjang itu mirip sama persegi panjang, sekarang belah ketupat mirip nih sama persegi, ya kan? Apa miripnya? Ini sisinya sama semua. Tuh, sisinya sama semua. Berarti kelilingnya juga sama. 4 kali sisi. Langsung aja ya. Insya Allah udah paham. Jadi kalau sisinya ini 12 cm, misal. Berarti 4 dikali 12. Berapa? 48. Gitu ya. Nah, kalau layang-layang, sisi yang lebih pendek disebutnya A. Ya, ada berapa A-nya? Ada 2. Sisi yang agak panjang disebutnya B. Ada berapa B-nya? Ada 2. Oh, berarti dia mirip juga sama yang tadi itu, persegi panjang sama jajar genjang ya. Karena ada 2 sisi yang sama. Maka 2 dikali A tambah B. Misal A-nya kita kasih berapa? 10 ya. B-nya kita kasih 15. Jadi kelilingnya adalah 2 dikali 10 tambah 15. 2 dikali 25. Jawabannya 50 cm. Nah, coba Bapak pakai konsep manual. Bapak mulai dari titik sini nih. Kelihatan nggak tuh? Mulai dari titik. Bapak kasih nama, nggak kelihatan ya? Pakai hitam saja. Bapak kasih nama titik O. Bapak jalan ke sini mengelilingi 10 ya. 10 panjangnya. Bapak ke sini 15. Bapak ke sini 15 lagi. Bapak ke atas sampai ke titik awal kan? Berarti udah mengelilingi itu satu keliling tambah 10 tuh. 10 tambah 15 25. Tambah 15 berapa? 40. 40 tambah 10 50. Sama kan? Jadi bisa hitung dengan rumus atau dengan secara pengertian keliling. Selanjutnya, keliling gabungan. Dari kata dasar gabungan, berarti ada 2 atau lebih yang menjadi satu gabungan. Keliling gabungan 2 atau beberapa segi 4 dapat dihitung dengan cara menjumlahkan panjang sisi-sisi terluar. Nih, kuncinya di sini. Dihitung dengan cara menjumlahkan panjang sisi-sisi terluar. Ingat, sisi terluar. Jadi kalau ada bagian dalam, nggak perlu dihitung. Karena keliling itu sisi terluar. Baik, kita ke contoh soal. Ini soal-soal ujian nasional. Tentukan keliling bangun berikut. Nah, berarti kita mau mulai dari mana nih? Anggaplah dari sini ya. Bapak kasih nama titik A aja. Berarti keliling sama dengan Bapak ke sana. Berapa panjangnya? 38. Bapak ke atas tambah 13. Tambah Bapak ke sini. Nah, lihat. Ini berapa panjangnya? Belum tahu. Belum tahu ya? Maka kita cari dulu nih. Tuh. Ini kan sama tuh.
Berapa ya? Gimana nyari itu? Nyari yang tanda garis 2 tuh. Untuk mencari ini adalah ini nih, panjang 28 dikurang sama 13. Nanti dapat. Contohnya begini. Gini. Misalnya ini panjangnya 10 cm gitu. Kemudian ini panjangnya 8 cm. Sisa berapa? Yang ini. Mereka panjangnya sama nih totalnya. 10. Sisa berapa? Yang ini. Nah, maka yang ini adalah misalnya apa kasih nama X ya. X adalah 10 dikurang 8. 2. Ya kan? Kan kalau berapa sih ini ditambah 8 tuh hasilnya 10 gitu. Berarti kan ini adalah 10 dikurang sama 8. Lagi ya. Misalnya sekarang panjang itu 15. Sekarang ini ada dua bagian yang sama, panjangnya 15 tapi dibagi. Nah, gitu. Katakanlah begini ya. Nah, dibagi jadi 2. Ini 10 cm. Ini berapa nih? Gitu. Cara bacanya gimana? Tadi total yang bawah 15. Total yang bawah tuh sama kayak yang atas 15. 10 ditambah berapa supaya 15? Berapa? Maka yang tanda tanya ini adalah 15 dikurang sama 10. 5. Itu kan? Pak, itu mendatar. Sekarang kalau yang tinggi gimana yang tinggi? Yang tegak maksudnya. Misalnya ada tingginya 70 cm. Ya. Ini ke sini sama ini ke sini totalnya sama 70. Ini 35. Kalau ini kita kasih nama X. Berapa sih si X ini? Nah, berarti cara bacanya gimana tadi? 35 kalau ditambah X hasilnya adalah 70. 35 kalau ditambah X hasilnya 70 kan tingginya sama. Berarti kalau cari X gimana? Berarti kalau cari X sama dengan 70 dibalik dikurang dengan yang diketahui. Jawabannya 35 juga kan? Oh, itu ya konsepnya. Nah, sekarang kembali ke sini. Si garis 2 ini kalau ditambah 13 hasilnya pasti 28 ya, karena tingginya sama. Kalau didempetin nih ini 28, ini si X Bapak kasih nama ya. Ini sini 13. Gitu kan? Kalau secara gambar kita dapatkan maka 13 ditambah X hasilnya harus 28 ya. 13 ditambah berapa sih hasilnya 28? Nah, supaya mudah berarti 28 dikurang sama yang diketahui 13. 28 kurang 13 berapa? 5. 1. Oh, 15. Berarti X-nya 15. Betul nggak sih? 15 tambah 13, 28. 15 tambah 13, 28. Betul ya? Nah, berarti kita udah dapet nih. Ini panjangnya berapa tadi yang biru? 15. Ya. Yang atas tentu juga 15. Gitu. Baik. Kita berarti yang ini berapa? Ini kan belum tahu nih. Bapak kasih tanda kuning. Nih. Berapa tuh? Nah, yang itu bisa kita ketahui dengan cara kayak tadi. Berarti kan? Itu gabungannya sama yang 15 di atas ya. Nah,
15 ditambah X, hasilnya harus 38. Berarti berapa si X kuning ini? Berarti 38 dikurang dengan 15. Berapa 38 kurang 15? Berapa? 38 kurang 15. 8 kurang 5, 3. 3 kurang 1, 2. Oh, 23. Oh, si X ini 23. Ya, terbayang ya anak-anak? Jadi 15 ditambah 23 hasilnya adalah 38. Atau 23 didapat dari 38 kurang 15. Berarti kita lanjutkan perjalanan. Tadi sampai sini ya. Oh, dia ke sini panjangnya itu 23. Tambah 23. Naik ke atas tambah 15 kan. Ke kiri tambah 15. Ke bawah tambah 28. Nah, selesai. Sudah kembali ke titik A. Sekarang tinggal jumlah. Mana yang bisa? Mudah. 38 tambah 13. Berapa tuh? 8 tambah 3. 11 ya. 11. Simpan 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1, 5. 51. Ditambah, biasanya begini. 22 ngitungnya supaya cepat. 23 tambah 15. 3 tambah 5, 8. 2 tambah 1, 3. Ditambah 5 tambah 8, 13. Simpan 1. 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4. Nah, lanjut lagi. 51 tambah 38. 8 tambah 1, 9. 5 tambah 3, 8. 8, 9 tambah 4, 3. 9 tambah 3, 2. Nggak muat nih. 9 tambah 3, 2. Simpan 1 ya. Kan 12 kan. 1 tambah 8, 9. 9 tambah 4, 13. Jadi jawabannya adalah 132 cm. Nah, dari soal ini kita belajar yang pertama. Cara yang mudah ialah dengan konsep dasar keliling. Tentukan satu titik awal. Kemudian mulai berjalan, kelilingi satu-satu sisinya. Kalau ada yang belum diketahui, cari dengan seperti ini, ya. X sama dengan panjang seluruhnya dikurang yang diketahui. Panjang seluruhnya dikurang yang diketahui. Kembali. Nomor 2. Tentukan keliling bangun tersebut. Nah, berarti kita berjalan lagi, tentukan titik. Mulai dari sini aja. Keliling sama dengan jalan ke sana 40 ya. Kita mau ke atas tambah 25 tambah berapa nih? Ini sama dengan ini, ya kan? Kan ada tandanya. Berarti berapa dia? 14. Kita ke atas 14. Kita ke samping 14 juga. Kita ke bawah 14 juga. Kita ke nih gimana nih? Belum tahu. Yang kuning. Kita cari yang titik-titik dulu. Titik-titik. Titik-titik ini sama nggak sih dengan ini? Bapak kasih biru deh. Titik-titik itu sama nggak sih dengan ini? Jawabannya sama. Karena dia persegi nih. Berarti ini 14 ya. Titik-titik. Berarti ini X. Tadi gimana cari X? X sama dengan panjang seluruhnya 40, ya kan? Dikurang sama yang diketahui 14. 40 kurang 14, 26.
Oh, berarti X ini 26. Kita ganti deh. Ini 26 cm. Berarti lanjutin jalan lagi. Udah tahu ya. Ke sini 26. Ke bawah. Ke bawah berapa ke bawah? Sama pasti 25 ya. Sama sebelahnya. Wah. Nah, udah sampai ke titik awal. Ya. Berarti kita sudah mengelilingi. Baik, dihitung. Mana yang bisa cepat? 40 tambah 25 65. Ini 14-nya ada 3 ya. 14 kali 3 aja. Berapa tuh? 14 kali 3. 12. 3 tambah 1 42. 26 tambah 25 51. Nah, hitung lagi. 65 tambah 42. 5 tambah 2 7. 6 tambah 4 10 ya. 107 tambah 51. 1 tambah 7 8. 10 tambah 5 15. Jadi jawabannya 158. Nah, udah mulai lebih jelas insya Allah ya. Mulai dari tentukan titik, kelilingi. Kalau ada yang belum tahu, dicari dengan cara jumlah panjang seluruhnya dikurang panjang yang diketahui. Baik, kita lanjut. PQ 17. Pakai ini. PQ 17. Pakai merah aja deh. PQ 17. Sifat layang-layang. Berarti ini juga 17 kan? Sama. RS 35. RS 35. Maka ini juga 35. Tentukan keliling bangun PQRS. Wah, gampang. Keliling. Mau pakai apa nih? Mau pakai rumus? Boleh. 2 kali A tambah B ya. A-nya yang mana, Pak? A-nya yang pendek kan? 17 tambah B-nya yang panjang. 35. 2 kali 17,35. 12 simpan 1. 52. 104 cm. Gitu. Pak, coba pakai cara manual. Berarti kita mulai dari titik P. P jalan ke Q. Berarti 17. Ini Bapak pakai cara manual ya. Ditambah Q turun ke R. 17. Tambah R ke S. 35. Ke atas. Tambah 35. Dah selesai ya. Udah sampai ke titik P lagi. 17 tambah 17, 34. 34 ditambah 35, 35, 70. Ini kalau dijumlah hasilnya sama. 104. Terakhir, semoga masih fokus. Keliling bangun gabungan di samping. Nah, ini gabungan ya. Gabungan apa nih? Persegi panjang sama trapesium. Mana, Pak? Nih, tuh. Karena keliling, tentukan titik awal. Mulai dari sini. Ya, paling gampang dari bawah kiri. Keliling sama dengan jalan ke kanan 22 ditambah ke atas 6. Miring 5. Ke kiri 14. Ke bawah berapa tuh? Sisi miringnya sama pasti dengan sisi miring yang satu lagi ya. Berarti tambah 5. Pak, 3 ikut nggak 3? Ayo, adik-adik. 3 ikut nggak? 3 itu di dalam apa di luar? 3 itu di dalam. Dia tingginya trapesium. Ingat konsep keliling apa? Sisi-sisi terluar. Ya, terluar. Bukan dalam. Jadi, terluar. Ya, dalam silang. Dalam nggak ikut. Gitu ya. Terluar aja. Maka nggak perlu ditambah 3, tambah 5. Cukup. Sekarang Bapak ke bawah lagi. Nah, pulang. Sisi yang miring, sisi yang bawah itu sama dengan 6 ya. Nah, tambah 6.
Kan tadi biru, sekarang kuning nih. Sama dengan ini kan. Nah, baru pulang dia sampai ke titik awal. Jumlah deh. Mana yang bisa mudah? Nih, 16 tambah 4 kan 20. Ya kan? 5 tambah 5, 10. 22 tambah 6, 28. 28 tambah 30. 58. Nah, jadi adik-adik bisa cari penjumlahan mana yang lebih mudah. Kalau penjumlahan kan terserah, mau dari belakang dulu. Kecuali ada kali, ada bagi, ada kurung. Baik, hari ini sampai sini dulu. Simpulannya ialah apa? Yang pertama, keliling adalah mengitari suatu daerah dari titik awal sampai kembali lagi ke titik itu. Ya, yang diitari adalah bagian terluar. Jadi kalau mencari keliling ialah dijumlah aja sisi terluar. Kemudian yang perlu diingat tadi, bagaimana jika ada sisi yang belum diketahui, maka mencari X adalah jumlah sisi terpanjang atau seluruhnya dikurang sama sisi yang diketahui sebagiannya. Ya, di sini seluruhnya 70, sisi sebagiannya 35, berarti sisanya tinggal 70 kurang 35. Baik itu tegak ataupun mendatar ya, sama. Selebihnya itu aja. Kalau mau pakai rumus, berarti rumusnya diingat-ingat atau manual. Seperti tadi, tentukan satu titik, kembali ke titik tadi. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.